Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaifa haluk anak-anak soleh sekalian, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan belajar kita pada hari yang penuh kebaikan ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan memasuki pelajaran kelima, halaman ke-21, yaitu Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Oke, pengertian Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri itu adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan setelah matahari terbit, dan itu pada tanggal 1 Syawal. Ya, setelah 30 hari puasa Ramadan, keesokan harinya itu memasuki tanggal 1 Syawal. Nah, pada tanggal 1 Syawal itulah kaum muslimin diharuskan untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri itu hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah muakkadah. Kalau wajib itu artinya dia harus mengerjakan. Kalau sunnah muakkadah dia ditekankan untuk mengerjakannya tapi tidak berdosa kalau dia meninggalkan. Itu pengertian daripada sunnah muakkadah. Sekali lagi, kalau yang namanya wajib, dia harus mengerjakannya. Kalau tidak mengerjakannya, maka dia berdosa. Kalau sunnah muakkadah, dia harus mengerjakannya. Kalau dia tidak mengerjakannya, maka dia tidak berdosa. Itu sunnah muakkadah. Insya Allah Ta'ala dari dua pendapat ini, pendapat yang kuat yang kita ambil adalah pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah artinya salat Idul Fitri itu dia sunnah yang sangat ditekankan sekali. Seorang muslim harus benar-benar menjaga sunnah salat Idul Fitri ini. Tapi kalaupun dia tidak mengerjakannya, maka dia tidak berdosa. Salat Idul Fitri disyariatkan pertama kali pada tahun pertama Hijriyah. Ketika kaum muslimin pertama kali hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, 1 tahun kaum muslimin mendiami kota Madinah, maka disyariatkanlah salat Idul Fitri di kota Madinah. Yep. Ia dilaksanakan setelah kaum muslimin melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Dan setelah kaum muslimin membayar zakat. Nah, ini 3 amalan yang berurutan. Pertama, kaum muslimin melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Setelah puasa, kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kaum muslimin melakukan salat Idul Fitri. Untuk diketahui anak-anakku sekalian, mengeluarkan zakat fitrah ini tepatnya pada hari raya Idul Fitri. Tepatnya pada hari raya Idul Fitri. Itu yang disuruh oleh Nabi dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Yaitu ketika orang takbiran di hari raya Idul Fitri, maka pada saat itulah orang mengeluarkan zakat fitrah. Ia langsung keluar dari rumahnya, ia membawa beras, kasih kepada orang-orang yang fakir, miskin. Mengeluarkan zakat fitrah ini sebelum dia melakukan sholat. Sebelum dia melakukan sholat. Di pagi hari raya Idul Fitri, sebelum dia melakukan sholat. Ini waktu dia keluarkan zakat. Tetapi kalau dia mau, ia ingin mengeluarkan zakat fitrah
sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, maka ini boleh saja. Ini hanya keringanan dari para ulama. Ini hanya keringanan saja. Ya, supaya dia lebih aman, supaya dia lebih selamat, supaya tidak terlewatkan waktunya. Ya, kalau nanti dia mengeluarkan zakat di hari raya Idul Fitri, dia toledor, ya, dia telat misalnya, dia tidak dapat keluarkan zakat Idul Fitri. Orang keburu sholat. Ya, dia tidak bisa keluarkan zakat di Idul Fitri karena orang keburu sholat. Maka kalau dia mau lebih selamatnya itu, dia boleh mengeluarkan zakat sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya. Tapi kalau bicara masalah afdal, mengeluarkan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri sebelum sholat itu lebih afdal, lebih bagus. Oke. Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan mengingat nama Tuhannya lalu ia salat, yaitu mereka mengeluarkan zakat. Zakat itu artinya orang mensucikan dirinya dengan harta itu. Yep. Setelah mereka mensucikan diri mereka, fasalla, lalu mereka mengerjakan salat. Waktu pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri dimulai ketika matahari sudah tinggi, 2 penggal atau 2 tombak. Ya, sudah meninggi sekitar jam 7:30 atau jam 7. Dari jam 7 sampai jam 7:30 ini waktu salat Idul Fitri. Yep. Dari Jundub, sahabat Nabi SAW berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melaksanakan salat Id bersama kami dan ketika itu matahari tinggi 2 tombak. Ya, diperkirakan matahari itu 2 tombak. Kalau tombak yang normal seukuran dengan orang dewasa, ini tombak yang normal. Kalau orang zaman dulu itu bisa melihat ya matahari seukuran tombak, mereka bisa menilai karena mereka sudah terbiasa bermain tombak, sudah terbiasa berperang dengan tombak orang zaman dulu. Jadi mereka bisa melihat matahari yang seukuran tombak. Ya, sekitar 2 tombak. Nah, itu waktunya sholat Idul Fitri. Kalau zaman sekarang, orang zaman sekarang kan jarang lihat tombak. Ya, tidak bisa menilai ukuran matahari seperti tombak. Jadi zaman sekarang itu hanya pakai jam saja. Maka perkiraan sholat Idul Fitri itu sekitar jam 7 sampai jam setengah 7. Jam 7 sampai jam setengah 7. Ini waktunya. Jumlah rakaat sholat Idul Fitri ia dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama ia bertakbir 7 kali. Termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Ya, ketika imam itu mulai bertakbir, Allahu Akbar. Pertama kali ya takbiratul ihram itu sudah terhitung takbir pertama. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Sebanyak 7 kali dia bertakbir. Ya. Kemudian rakaat yang kedua ia bertakbir sebanyak 5 kali. Ketika ia bangkit dari sujud, Allahu Akbar, itu sudah terhitung 1 kali. Kemudian ia takbir lagi Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3 sampai 5 kali. Jadi takbir yang pertama adalah berjumlah 7 kali, sedangkan takbir yang kedua berjumlah 5 kali takbir. Tayyib. Nah, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.